Cok ngawuran. Baru. Cok ngawuran. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. PKN kelas 3 materi tentang norma. Oke, teman-teman, disimak ya. Norma definisinya adalah ada 3 nih ya, Pak ambil. Suatu pedoman yang digunakan tentang perbuatan manusia, mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang baik dan mana yang buruk. Pengertian berikutnya adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Ya, untuk pengertian norma yang ketiga adalah pengertian norma yang ketiga yaitu sebuah patokan yang berguna untuk mengukur atau menilai suatu tindakan atau perbuatan manusia. Kemudian jenis-jenis dari norma adalah yang pertama, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan yang muncul dari hubungan antar individu yang didasarkan pada kebiasaan dan kepantasan yang berlaku di masyarakat. Ya, norma ini bersumber dari budaya dan adat istiadat. Ya, contohnya kebiasaan untuk menyapa dengan ramah dan memberikan salam kepada orang lain. Selalu bertutur kata yang sopan, baik dan tidak kasar. Selalu berpamitan dan menjabat tangan orang tua sebelum berangkat sekolah. Nah, bagi sanksi bagi yang melanggar norma kesopanan, sifatnya tidak terlalu tegas berupa teguran, celaan, atau ejekan yang memberikan efek jera dan rasa malu sehingga pelanggar tidak akan mengulangi perbuatannya. Yang kedua jenisnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan atau pedoman hidup yang didasarkan pada sanubari dan hati nurani manusia mengenai baik buruknya suatu perilaku atau tindakan. Contoh, harus selalu bersikap adil dan tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh menyakiti orang lain, baik melalui perbuatan atau perkataan, membebaskan diri untuk selalu meminta maaf jika melakukan kesalahan. Sanksinya yaitu rasa malu, penyesalan, dan rasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian untuk norma yang ketiga adalah norma agama. Nah, teman-teman, norma agama artinya adalah norma yang menjadi pegangan dan pedoman hidup setiap manusia yang bersifat pasti dan mutlak, tidak dapat dikurangi atau ditambah. Contoh, rajin beribadah, sholat, puasa, ya, kemudian yang lain sebagainya. Tidak boleh melakukan tindak asusila atau perzinahan atau pencurian, yang lain sebagainya. Selalu berkata jujur, berbuat kebaikan terhadap sesama. Sanksinya berupa hukuman akhirat. Setiap manusia yang melanggar norma agama tidak akan mendapatkan sanksi secara langsung, namun akan diterima saat ia meninggal dunia. Kemudian norma berikutnya adalah norma hukum. Norma hukum artinya adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan dan perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah kewajiban untuk membayar pajak, iuran, dan retribusi. Pengguna jalan, pengemudi kendaraan bermotor wajib mematuhi peraturan lalu lintas, tidak boleh melakukan tindak pencurian dan perampokan. Kemudian tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan. Sanksi bagi pelanggarnya adalah lebih berat dibandingkan norma lainnya, yaitu berupa denda, hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Untuk norma yang kelima adalah norma kebiasaan. Nah, norma ini adalah aturan sosial yang terbentuk baik secara sadar maupun tidak sadar yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Contoh dari norma kebiasaan adalah menjaga kebersihan tubuh dengan mandi setiap hari dan rutin menggosok gigi, menutup mulut dengan tangan saat menguap, membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Sanksi bagi yang melanggar norma kebiasaan adalah berupa teguran, ejekan, kritik, atau dikritikkan oleh masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Nah, teman-teman,
Tadi adalah contoh-contoh jenis-jenis norma dan arti-arti norma dari setiap norma. Kemudian ini sekarang fungsi dari norma, ya. Fungsinya menjadi dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan tertentu, mengatur perilaku, mewujudkan ketertiban, menciptakan keselarasan hubungan antar individu, serta menjadi sumber pemberian sanksi bagi para pelanggarnya. Untuk tujuan dari norma, tujuan norma adalah baik yang digunakan sebagai dasar, pedoman, dan arahan dalam menciptakan ketertiban di dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan adanya norma, Anda bisa membedakan perbuatan mana yang benar dan yang mana yang salah. Manfaat dari norma adalah mencegah terjadinya perpecahan atau perselisihan, menciptakan rasa aman, mengendalikan dan memberikan batasan untuk menghindari perilaku yang menyimpang, menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, demikianlah teman-teman ya materi tentang norma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.